Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu absen dulu ya, kelas 2C ya? Ya, Bu. Sakiatul Fitriah Hadir. Intan Permatasari Hadir. Ahmad Rasidi. Bu. Murid ibu masuk semua ya hari ini ya. Hari ini ibu bakalan jelasin tentang indeks harga dan inflasi. Di sini ibu bakalan jelasin nanti jam pelajaran ekonomi hari ini kan kita 60 menit ya kan. Setelah pembelajaran ibu dapat 40 menit, ibu bakalan kasih soal ke kalian tentang materi hari ini dan tolong dipahami ya kan. Nanti nilai dari hasil ulangan hari ini bakalan ibu masukin ke nilai harian ya. Jadi tolong dipahami. Di sini ibu bakalan jelasin materi hari ini. Materi hari ini tentang apa? Indeks harga dan inflasi. Harga dan inflasi. Apa sih indeks harga dan inflasi? Mungkin pada bertanya tuh seperti apa sih indeks harga dan inflasi? Baik, manfaat kita belajar hari ini tentang indeks harga dan inflasi ini banyak. Kenapa? Sebab murid ibu sekarang kan kelas 2 ya. Bentar lagi sudah mau kelas 3. Setelah kelas 3 bakalan ada yang lanjut kuliah, ada yang gak lanjut kuliah. Nah, manfaatnya sama-sama bermanfaat. Buat yang kuliah, contohnya seperti apa sih ibu contohnya? Buat kalian yang mau buka usaha, contohnya, oh sekarang lagi musim online shop ya kan ya? Siapa di sini yang langganan online shop ya di sini? Kayaknya Fitri. Oh iya. Jadi gini, kalian ibaratnya nih lulus nih kuliah, lanjut kuliah, pengen punya pendapatan, ya kan? Jualan online, ya kan? Kenapa? Apa sih manfaatnya indeks harga dan inflasi di sini? Manfaatnya pas buat kalian buka usaha online seperti ini. Kalian beli baju dari orang, kalau ibu sebutnya itu produsen. Dari produsen harga bajunya 15.000, ya kan? Kalian mau jual tuh, ya kan? Jualnya berapa? 20.000, Bu. 20.000 itu Bu buat yang deket, kalau yang buat ongkir beda lagi. Nah, dari situ kalian paham dari indeks harga dan inflasi. Terus buat yang nggak lanjut kuliah, contohnya seperti apa, Bu? Ibaratnya kalian buka warung kafe, warung warkop, ya kan ya, kecil-kecilan, nggak masalah. Kalian buka usaha, buka lapangan pekerjaan sendiri, itu lebih bagus. Manfaatnya di mana, Bu? Contohnya di sini, kalian bakalan tahu kalau kalian beli kopi, beli ini, beli itu, perlengkapan ini, bagaimana sih cara mengelolanya, dan bagaimana sih kalau kita caranya biar usaha kita makin maju, gimana sih cara cari keuntungannya, seperti itu. Baik, yang pertama, ibu bakalan jelasin tentang indeks harga. Fitri, tolong dibaca. Indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan harga dari periode ke periode. Dari periode ke periode, perubahan harga. Jadi, indeks harga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan harga dari periode ke periode. Seperti apa sih, Bu, contohnya? Contohnya, ibu kalian kemarin hari Senin beli gula 1 kilo harganya 11.000. Pas hari Kamisnya ibu kalian beli gula tuh harganya 14.000. Terus contohnya periode ke periode dari hari Senin ke Kamis. Terus perubahan harganya dari 11.000 menjadi 12.000. Nah, seperti itu disebut dengan indeks harga. Indeks harga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri indeks harga ada 2. Coba Intan bacakan. Sebagai pedoman yang ditetapkan. Di suaranya dikencangkan. Sebagai pedoman yang ditetapkan sebagai bentuk harga, digunakan sebagai perbandingan harga dari waktu ke waktu. Sebagai pedoman harga di sini seperti apa? Pedoman buat kita, contohnya kita beli kemarin harganya 10.000. Oh, sekarang kok naik ya? Nah, itu merupakan pedoman harga. Digunakan sebagai perbandingan harga dari waktu ke waktu. Hari kemarin, sekarang kenapa ada perubahan? Nah, itu dari waktu ke waktu.
Yang ketiga, macam-macam indeks harga. Ada yang bisa bacakan? Saya Bu, Silakan. macam-macam indeks harga yaitu indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, petani. Nah, di sini harga yang paling mendasar itu dipegang petani. Sebab kenapa? Petani, contohnya petani beras, mereka bakalan membeli bibit, pupuk dan sebagainya. Nah, dari situ mereka akan menetapkan harga. Contohnya harga beras 1 kilo petani jual dengan harga 9.000. Nah, di harga pedagang besar mestinya mereka pas mau jual lagi ke produsen, ya kan? Gak mungkin dengan harga 9.000. Kenapa? Karena pedagang besar tentunya ingin memiliki keuntungan, ya kan? Keuntungannya seperti apa? Dijual harga 10.000. Kenapa? Mestinya mereka juga memperhitungkan apa Bu? Memperhitungkan biaya. Biaya apa? Biaya ibaratnya pedagang besar memerlukan mobil, truk untuk mengambil barang-barang dari petani. Setelah dihitung dan ingin mendapatkan keuntungan, akhirnya mereka jual dengan harga 10.000 per kilonya dari pedagang besar. Nyampelah di produsen. Setelah itu nyampe di produsen ingin mengambil keuntungan juga. Seperti pedagang besar tadi, ya kan? Harganya berapa? Nyampe di produsen 12.000, ya kan? Setelah itu nyampe di konsumen. Konsumen merupakan seperti kalian, ibu kalian, rumah tangga. Nah, itu merupakan konsumen, yakni pemilik harga paling rendah, paling di atas, karena mereka mendapatkan harga dari produsen, pedagang besar, serta petani. Selanjutnya, tadi indeks harga sudah ya. Sekarang inflasi Bu. Ya, inflasi. Inflasi di sini punya teman, namanya deflasi. Inflasi itu apa, Bu? Coba Fitri bacakan. Inflasi apa? Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara umum dan terus-menerus. Yang kedua, deflasi. Intan. Deflasi adalah penurunan harga yang terjadi terus-menerus. Nah, jadi inflasi adalah kenaikan. Deflasi adalah penurunan. Jadi temannya inflasi itu deflasi. Inflasi kenaikan harga yang terjadi secara umum dan terus-menerus. Secara umum di sini ibaratnya pemerintah mengeluarkan harga beras 12.000 per kilo. Nah, di situ barang yang pemerintah jual dengan harga 12.000 itu berlaku sama rata. Nah, seperti ini terjadi secara umum dan terus-menerus. Harga ibaratnya semakin naik. Nah, terjadinya terus-menerus. Yang kedua, deflasi. Temannya inflasi. Penurunan harga yang terjadi terus-menerus. Merupakan ibaratnya harga gula hari ini 10.000. Setelah itu hari selesainya turun 5.000. Tapi deflasi tidak seterusnya baik dan inflasi tidak seterusnya buruk. Kenapa? Inflasi juga sangat menguntungkan buat negara. Kenapa, Bu? Sebab inflasi menambah pendapatan negara. Ya kan? Dengan tingginya harga yang ibaratnya harga rata-rata 12.000. Nah, di situ pemerintah negara mendapatkan pendapatan tambahan. Dan yang ketiga, penyebab inflasi. Penyebab inflasi ada dua. Inflasi karena permintaan, inflasi karena penawaran. Coba Ahmad Rosidi dibacakan yang inflasi permintaan. Inflasi permintaan adalah inflasi yang disebabkan tingginya permintaan dan menyebabkan tingginya harga barang yang beredar di pasaran. Nah, kenapa inflasi permintaan ada inflasi yang disebabkan tingginya permintaan dan menyebabkan tingginya harga barang yang beredar? Jika Ibu contohkan seperti ini, jadi apabila permintaan itu tinggi sedangkan barang itu sedikit, maka barang itu bakalan mahal. Seperti ini, kelangkaan, pernah nggak lihat di TV, kelangkaan barang gula dan menyebabkan tingginya harga gula. Jadi seperti ini anak-anak, semakin tingginya permintaan, keinginan masyarakat untuk mengonsumsi suatu barang terhadap barang yang
yang barang yang sangat sedikit, maka itu juga menyebabkan inflasi yang disebut inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran adalah kenaikan harga barang yang beredar di pasaran yang disebabkan tingginya upah. Tingginya upah di sini seperti ini. Upah atau kita sebut UMK, mestinya kan semakin tahun semakin naik. Nah, disinilah terjadi inflasi penawaran yang disebabkan tingginya pendapatan seseorang atau pendapatan UMK di daerah tertentu. Lanjut, laju inflasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang. Inflasi yang ringan ialah inflasi dengan laju ukuran dari 10% per tahun, tidak kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang ialah inflasi dengan laju 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi parah. Inflasi parah yaitu inflasi tinggi, yaitu inflasi dengan laju 30-100% per tahun. Yang keempat, hyperinflasi ialah inflasi yang terjadi kondisi terparah, yaitu di mana laju inflasi berada di atas 100% per tahun. Jika contohnya Ibu beri contoh hyperinflasi, harga Indomie pada tahun 2010 itu 2.500. Setelah 2011 mereka mengalami kenaikan, yaitu kalau harganya 2.500 menjadi 5.000, menjadi 6.000, 2 kali lipat dari harga yang terkait. Itu disebut dengan 100% per tahun. Ciri-ciri inflasi ada 2. Siapa mungkin ada yang mau baca yang terakhir ini? Fitri. Ciri-ciri inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi terus-menerus Dan bersifat umum. Dan bersifat secara umum, kenaikan harga yang terjadi terus-menerus seperti pengertian inflasi tadi, terjadi secara terus-menerus dan harga tersebut berlaku secara umum. Baik, seperti tadi yang Ibu jelaskan, mungkin ada yang mau bertanya? Intan? Iya, Bu. Fitri? Saya Intan, ya silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan ke tadi yang udah Ibu jelaskan. Silakan Intan. Kenapa di pasar saat beli ini itu ada harga yang berbeda, padahal kan mereka sama-sama pedagang. Nah, seperti ini. Pedagang merupakan ibaratnya gini, toko A dan toko B. Mereka sama-sama mencari keuntungan, tapi mereka inginnya mungkin yang toko A ya, ingin keuntungannya lebih banyak. Si A mungkin ibaratnya 2.500. Si B 2.400. Si B tidak ingin punya tidak ingin mengambil keuntungan banyak karena mungkin si B ya sudah, mungkin saya ngambil keuntungan sedikit, yang penting lancar, ya kan? Mungkin yang si A saya ingin lebih banyak keuntungan daripada si B, ya sudah biarkan si B 2.400 seperti itu, ya kan? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, Bu, udah paham. Nggak ada. Baik, Ibu bakalan bagikan soalnya, tolong kerjakan. Ya kan, nanti nilainya bakalan Ibu masukin ke nilai harian. Tolong Fitri bagikan. Ya, silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Tidak ada yang boleh saling menyontoh. Gak boleh nyontoh ya. Gak boleh nyontoh, awas kalau sampai ketahuan Ibu rampas kertasnya ya. Jadi tag Bu. Waktunya kurang 3 menit lagi. Selesai Bu. Dibaca sekali lagi sama PSD, takut ada yang salah. Baik Bu. Jangan susu ya anak-anak ya, santai aja. Tadi yang dengerin pasti bakalan paham.
dan bakalan cepet ngerjain. Pelajaran favorit saya ini, Bu. Ada yang sudah? Ada Bu. Kurang 1 menit? Kurang? Ada Bu. Ayo yang sudah silakan kumpulkan di ibu ya. Ayo yang sudah waktunya udah habis. Ikut saya, Bu. Baik, ibu bakalan jadiin ini nilai harian kalian. Seperti kertasnya dapat berapanya bakalan ibu kasih pertemuan selanjutnya ya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba deh simpulkan. Apa sih kita belajar tentang apa sih hari ini? Ya, apa tadi Fitri? Indeks harga dan inflasi. Indeks harga dan inflasi. Terus Intan, bagaimana cara kita apa tadi? Ibu mau jelasin. Amat Rasidi. Dapat mengenal kenaikan harga barang, Bu. Terus? Penurunan barang. Ya, terus apa lagi ilmunya tadi? Setelah yang pas ibu pertama jelasin sampai akhir. Ada lagi? Baik, ibu perjelas tentang tadi yang Ahmad Rasidi ucapkan. Jadi Ahmad Rasidi hari ini belajar apa itu tadi? Indeks harga, Indeks harga. inflasi, Terus deflasi. Baik. Cukup sekian ya pembelajaran dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.